Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala lahu ta'ala fi kitabil karim. Na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Bapak Ibu yang saya muliakan, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla, kemudian berselawat kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Satu akhlak atau sekaligus sifat apabila dimiliki oleh manusia, sifat ini maka dijanjikan oleh Allah selamat dunia akhirat. Dan sifat itu adalah sifat yang melekat di diri Rasulullah SAW dan nabi-nabi yang lain. Apa sifat itu? Adalah kejujuran. Kejujuran. Maka Allah perintahkan, ya ayyuhallazina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah dan jadilah kalian menjadi orang-orang yang jujur. Hari ini berbahagia, sifat ini apabila dimiliki seseorang, dia akan mengantarkan kebaikan dunia dan akhirat. Sesuatu yang dibangun di atas kejujuran, maka akan mendatangkan kebaikan dunia akhirat. Lawan daripada kejujuran adalah kebohongan. Sebaliknya, sesuatu yang dibangun di atas dasar kebohongan itu akan mendatangkan penderitaan dunia akhirat. Pribadi yang jujur akan mendatangkan kebaikan bagi pribadi itu. Nabi SAW sampaikan, inna sidqah tuma'ninah. Sesungguhnya kejujuran itu adalah mendatangkan kebaikan, ketenangan. Wa innal kadziba ribah. Sesungguhnya kebohongan itu akan menjadikan orang berada dalam kebimbangan dan keraguan. Hadirin berbahagia, maka dikatakan secara pribadi manusia bila dia bersifat jujur maka akan selamat dunia akhirat. Rumah tangga apabila dibangun di atas kejujuran, maka rumah tangga itu akan baik dunia dan akhirat. Bahkan lebih besar lagi, satu bangsa dan negara apabila dibangun di atas kejujuran, maka bangsa itu akan mendatangkan kebaikan. Hadirin berbahagia, sebaliknya setiap pribadi yang tidak ada sifat jujur banyak akan mendatangkan kerusakan bagi pribadi tersebut. Rumah tangga apabila dibangun di atas kecurangan dan kebohongan, ya, itu akan mendatangkan rumah tangga yang tidak ada kenyamanan rumah tangga. Maka ada istilah, jangan ada dusta di antara kita. Kenapa? Kalau sudah ada dusta di antara kita, ini luar biasa. Satu bangsa yang dibangun di atas kebohongan. Apabila kebohongan sudah ada dalam bangsa itu, maka jangan harap bangsa itu selamat. Jangan harap bangsa itu selamat. Maka Nabi sampaikan, ini sedekah yahdi. Kata Nabi, sesungguhnya kejujuran itu inna sedekah yahdi ilal bir. Sesungguhnya kejujuran itu membawa seseorang kepada kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu menyampaikan seseorang kepada jannah. Coba kita tengok bagaimana dalam hadis yang kita potong ini Nabi sampaikan. Sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan kepada satu kebaikan. Wa innal birra yahdi ilal jannah. Dan kebaikan itu mengantarkan seseorang kepada jannah. Artinya apa? Jujur akan mendatangkan jannah. Apa itu jannah? Dalam bahasa Arab itu adalah surga, Pak. Bahasa Arab itu adalah surga. Intinya apa? Intinya adalah kedamaian, ketenangan, kebahagiaan. Maka Allah katakan, waliman khafa maqama rabbih jannatan. Orang yang takut kepada Allah, Allah berikan dia 2 surga. Artinya apa? Surga di akhirat, surga di dunia. Maka salah satu landasan untuk mendapatkan surga itu apa? Adalah kejujuran. Jujur dalam berbicara, jujur dalam hati kita ini, tidak ada kebohongan dalam hati kita.
Apabila lisan dan hati berbeda, munafik orangnya. Jujur dalam perbuatan. Ya, jujur dalam perbuatan. Kapan perlu kita tercatat di sisi Allah itu sebagai orang yang jujur. Wa inna rajul, kata Nabi, sesungguhnya seseorang laki-laki la yasduku, betul-betul dia menjadi orang-orang yang jujur, hatta indallahi yuktaba siddiqan, sampai di sisi Allah itu dia tercatat sebagai orang-orang yang jujur. Wa innal kadhiba, dan pembohong berdusta itu yahdi ilal fujur, kebohongan itu akan menyampaikan seseorang kepada kemaksiatan. Wa innal fujur, dan sesungguhnya kemaksiatan akan menyampaikan seseorang ilan nar. Hadirin berbahagia, maka tadi kita katakan apabila sesuatu itu dibangun di atas kebohongan, yakinlah tidak akan mendatangkan kebahagiaan. Pedagang, ketika seorang pedagang melakukan kebohongan, mungkin awalnya dia akan mendapat keuntungan, tapi lambat laun dia akan mendapatkan penderitaan. Janji Nabi kepada pedagang, nah, kita ini semua pedagang, apa janji Nabi? At-tajir suduk ma'al amin, pedagang yang jujur lagi dipercaya, ma'an nabiin was-sidikin wasyuhada. Pedagang yang jujur, kata Nabi, lagi bisa dipercaya, nanti di akhirat dia bersama para nabi, was-sidikin, dan orang-orang yang sidik, dan para syuhada. Masya Allah. Kita sebagai pedagang, apakah tidak tergiur dalam masalah ini? Apalagi yang kita cari kalau bukan bersama Nabi, bersama orang-orang yang jujur, bersama para syuhada. Amalan kita apa? Solat kita, segala macam belum tentu menyampaikan ke sana. Tapi ketika pedagang yang jujur lagi bisa dipercaya, janji Rasulullah itu nanti bersama Nabi, bersama orang-orang yang siddiq, bersama para syuhada. Sebaliknya kan, ketika pedagang itu adalah satu kebohongan, Masya Allah, inilah awal daripada penderitaan. Bapak Ibu yang dimuliakan, tadi kita katakan, apabila pribadi, apapun bentuknya yang didasarkan kepada kebohongan, dia akan mendatangkan penderitaan. Akhir-akhir ini, coba kita lihat di negara yang kita cintai ini, kita dipertontonkan dengan kasus-kasus yang banyak diawali dengan kebohongan. Ya, mungkin awalnya dia bisa, mungkin awalnya dia berhasil, satu kali dia berhasil membangun suatu dengan kebohongan, tapi satu saat kebohongan itu akan terungkap. Coba kita tengok kerajaan yang dibangunnya dengan segala jabatan yang dia miliki hancur karena kebohongan, hancur karena kebohongan. Ya, kenapa? Azas awal itu adalah kebohongan, dan kebohongan itu tidak bisa dipungkiri. Nah, kapan seseorang itu akan bisa jujur? Ini kata Allah, ya ayyuhallazina amanu taqullah, wahai orang-orang beriman, takutlah kalian kepada Allah, wa kunu ma'as shadiqin, dan jadilah kalian orang-orang yang jujur. Siapa yang akan mampu menjadi orang yang jujur? Hanyalah orang yang takut kepada Allah. Kalau mereka tidak takut kepada Allah, jangan diharap dia jujur. Sedangkan Allah saja bisa dia kibuli, ya, Allah saja bisa dia kibuli, apalagi manusia. Hukum manusia bisa dia taati, ya, hukum manusia bisa dia taati. Yang putih bisa jadi hitam, yang hitam bisa jadi putih, bahkan bisa menjadi abu-abu. Kenapa? Karena kejujuran. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, inilah satu sifat yang mesti kita miliki agar kita selamat dunia akhirat. Baik secara pribadi, berkeluarga, bahkan bernegara. Maka kita katakan tadi, andaikan pribadinya jujur, dia akan selamat. Keluarga yang jujur akan selamat. Pedagang yang jujur akan selamat. Sebaliknya kebohongan akan kehancuran. Bangsa yang didasarkan atas kebohongan, jangan harap bangsa itu akan mendapatkan keselamatan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.